Keluarga toksik. Brak, bodoh, bagaimana bisa kamu gagal mendapatkan tender itu, ha? Adelio terkesiap mendengar suara teriakan kakeknya. Dia tergesa-gesa masuk dan melihat bagaimana ayahnya dimaki-maki oleh sang kakek di ruang tengah. Maaf, Pak. Apa kamu pikir kata mamu bisa membuat perusahaan Grison balik memberikan tendernya pada kita, ha? Gak becus kamu? Kamu mau perusahaan kita bangkrut, ha? Sentak seorang pria paruh baya yang bernama Henrawan Perdi Milano. Adelio tak terima dia yang masih mengenakan seragam sekolahnya berjalan cepat ke hadapan sang kakek dengan membelakangi sang ayah seolah melindunginya. Cukup kakek gak pantas memaki ayahku seperti itu, sentak Adelio. Jangan ikut campur kamu. Ayahmu ini tak becus menjalankan tugasnya. Apa kamu mau kita jatuh miskin, ha? Saham kita sedang turun. Anak kecil tahu apa kamu? Sentak Henrawan. Cukup kakek menjadikan ayahku robot. Marah Adelio dengan tatapan tajam dan nada yang memerah menahan air mata. Ayah Adelio, Parel Milano menahan putranya itu agar tak meledak di hadapan yang lebih tua. Namun Adelio mengenyahkan peringatan sang ayah. Apa karena ayahku bukan anak kandungmu sehingga kamu bisa berbuat seenaknya? Ayahku manusia bukan robot. Kakek tidak bisa seenaknya menjadikan ayah robot demi keuntungan kakek. Leo, jaga bicaramu di hadapan kakekmu. Ibu dari Adelio datang disertai dengan kekhawatiran. Ibu, ayah suami ibu, seharusnya ibu membela ayah, bukan kakek. Suamimu sedang dibentak dan dijadikan robot. Apa kau akan diam saja? Aku tidak benar-benar mengerti dengan keluarga ini. Kalian rela menjadi budak demi pria tua bangka seperti dia. Adelio, jaga bicaramu. Bu, ayahku manusia bukan robot. Tidak bisakah kalian menjaga perasaannya? Ibu selalu menuntutnya untuk menjadi sosok suami sempurna dan kakek menggunakannya untuk keuntungan. Apa ayahku barang? Apa ayahku robot? Hati kalian sangat busuk. Parel menarik tangan putranya. Dia tak bicara satu kata pun dan hanya lewat tatapan mata Adelio mengerti semuanya. Parel menyuruhnya berhenti. Dia tak habis pikir dengan ayahnya. Kenapa bisa ada orang yang tahan dijadikan robot seperti ini? Ayahmu melakukan semuanya karena balas budi. Dia harus balas budi pada keluarga Milano. Kalau bukan karena keluarga Milano, kalian sudah pasti jadi gelandangan. Sentak Henrawan. Wah, balas budi butuh berapa tahun lagi? Yang rawat ayah adalah nenek bukan kakek. Kenapa seakan-akan kakek yang merawat ayah? Apa tidak cukup puluhan tahun ayah membalas itu semua? Dia kerja siang dan malam, lupa makan dan tidur. Bahkan dia mengabaikan sakitnya itu demi siapa? Giliran kakek tinggal ongkang-ongkang kaki nerima gaji miliaran, sedangkan gaji ayahku tak lebih dari gaji direktur. Apa ini sebuah keadilan? Bicaralah, ibu, kau selalu membela kakek kan? Jadi bicaralah, suamimu ditindas dan kamu hanya diam saja. Ibu Adelio Dewiana hanya diam menatap kemarahan yang tertera di mata putranya. Dia juga ingin membela suaminya, namun jika keduanya melawan, mereka akan tinggal di jalanan. Bagaimana nasib masa depan putra mereka? Jika kalian tidak ingin menurutiku, silakan pergi. Saya tidak butuh kalian di sini. Angkuh Henrawan. Pak, maafkan Adelio, dia hanya lelah pulang sekolah. Aku akan memarahinya, saut Parel dengan cepat. Parel mencengkram lengan Adelio agar putranya meminta maaf. Namun, Adelio enggan, dia tidak akan meminta maaf pada Henrawan karena dia merasa tidak salah. Parel, jika kamu masih ingin bertahan di sini, kamu harus bisa mendapatkan kembali kepercayaan Grison. Jika tidak, siap-siap angkat kaki dari sini. Papa tidak butuh anak yang tidak berguna. Sentak Henrawan dan pergi dari sana meninggalkan keluarga kecil itu. Dewi maju ke hadapan putranya. Dia mencengkram kedua bahu Adelio dengan menatapnya tajam. Kamu puas? Kita akan menjadi gelandangan. Bagaimana sekolahmu? Bagaimana sekolah adikmu?
Adelio, kamu terlalu bodoh untuk bertindak, omel Dewi. Sedangkan Farel, dia terduduk di sofa sambil memegangi kepalanya. Dia juga lelah dengan sikap ayah angkatnya. Namun apa daya, dia butuh uang untuk kehidupan keluarga kecilnya. Kalian bisa keluar dari sini, kita bisa hidup sederhana. Lagi pula gaji ayah tidak besar kan? Kenapa kalian tetap mau dijadikan sampah oleh ayah? Kamu tidak mengerti Adelio. Sekolahmu kakek yang bayarkan, keperluanmu dan lainnya juga. Jika ayah tak bekerja dengannya, bagaimana kamu dan adikmu hidup? Marah Farel. Adelio berdecak sebal, dia berlalu meninggalkan kedua orang tuanya dengan marah yang memeluk relung hatinya. Sementara Farel, dia sedang memikirkan cara agar membujuk ayah angkatnya. Aku tidak masalah jika hidup serba kekurangan, tapi aku tidak mau anak-anak merasakan kekurangan. Hidup sulit itu tidak enak, tapi aku juga capek dijadikan ladang duit buat keluarga ini. Semua adik-adikku tinggal nyodorin tangan buat minta uang. Perusahaan aku yang handle, aku capek. Dwi ikut duduk di samping suaminya. Dia mengelus pelan, bahu bergetar Farel. Dia sangat tahu apa yang dirasakan Farel, hanya saja mereka tak berkuasa menolak keinginan Hendrawan. Dewi, jika aku orang jahat, sudah dari dulu aku merebut harta papa. Untuk apa bertahan di bawah kendali orang lain? Tapi nyatanya tetap saja papa tidak menghargai usahaku. Sedangkan di kamar, Adelio merenung di kamarnya. Dia masih ingat setiap ada kumpul acara keluarga, pasti ibunya yang selalu berada di dapur. Neneknya seakan-akan mengasingkan ibunya dan menganggapnya seorang pembantu. Ayahnya terus dijadikan robot perusahaan. Karena anak kandung kakek dan neneknya adalah perempuan, sehingga Farel satu-satunya anak laki-laki yang mereka punya. Walau angkat, semua bibi Adelio sudah menikah dan memiliki kehidupan masing-masing. Semenjak neneknya meninggal, sangat jarang sekali bibinya kumpul dalam rumah, kecuali jika meminta uang. Toksik, tahu nggak? Geram Adelio. Malam hari Repin berniat ke toko kue. Adik kembar bontotnya tengah ingin memakan cake stroberi. Gilbert sudah menawarkan agar koki rumah yang membuatkan, namun mereka tetap kekeh ingin membeli. Jadilah sekarang Repin bersama kedua adiknya memasuki toko kue yang lumayan jauh dari rumahnya. Mau yang mana? Tanya Repin ketika mereka tiba di depan etalase yang penuh dengan kue. Aku yang ini, unjuk Sila pada sebuah kue berbentuk kucing. Aku ini, seru Sela menunjuk sebuah donat. Repin mengangguk, dia celingak-celinguk mencari pegawai yang melayani mereka. Selamat datang di Jera Bakery, ada yang bisa kami bantu? Ini saya mau. Adelio? Repin membulatkan matanya saat melihat bagaimana Adelio mengenakan seragam karyawan toko kue tersebut. Adelio pun sama kagetnya, padahal dia sudah pakai topi yang hampir menutupi matanya. Oh, ini toko kue lo ya? Tanya Repin sesaat setelah kagetnya. Adelio bingung ingin menjawab apa. Dia hanya sebagai karyawan di sini. Dia bekerja karena mengisi waktu senggangnya. Menurutnya lumayan dengan gaji di toko kue tersebut. Bukan, pekik Adelio. Gabu banget lo kerja di sini. BTW adik gue mau kue nih sama itu, bungkus ya, pinta Repin. Iya. Adelio sangat gugup, takut Repin membulinya karena bekerja sebagai pegawai biasa. Selesai, Adelio menyerahkan paper bag kue itu pada Repin. Repin memberikannya pada si kembar dan disambut antusias oleh keduanya. Rep, jangan bilang sama teman-teman ya, pinta Adelio setelah memberikan kembalian. Hah, ngapain lo kan kerja bukan nyolong? Santai aja kali. Udah ya gue pulang, gue bangga sama lo. Gabut lo gak main-main, calon pria sejati, puji Repin. Adelio tersenyum, dia berteman dengan kedua penerus kaya adalah suatu bonus. Dia tidak berniat memanfaatkan keduanya, hanya saja ketiganya cocok untuk berteman. Repin pulang dengan mengendarai mobilnya, kedua adiknya sedang menikmati kuenya di kursi bayi mereka. Sudah kan sekarang pulang dek? Abang sama kakak udah dibelikan? Tanya Sela yang selalu mengingat saudara lainnya yang di rumah. Gak usah, bisa beli sendiri mereka. Emang dasarnya mager, sewot Repin. Selanya mengangguk-angguk.
kelahnya dan menikmati kembali makanannya. Repin mengendarai mobilnya dengan santai karena sudah malam dan jalanan sepi. Namun saat sedang fokus menyetir, Repin teringat akan sesuatu. Gabut banget sih Adelio jadi karyawan toko kue. Dia kan anak orang kaya, segabut-gabutnya kerja jadi pegawai kantor lah. Kok jadi pegawai toko? Batin Repin menyadari kekeliruannya. Bang, dah habis. Aduh, Sila menunjukkan tangannya yang sudah tak terdapat kue miliknya. Repin melirik dari spion tengah. Ya udah, emang mau ngapain lagi? Jajan lagi? Gak usah, udah malam, tidur deh pada. Badan udah gempal mau makan malam terus. Abang, sewot keduanya saat dikatai gendut secara tidak langsung. Kenyataannya kok, cicit Repin.